Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, orang tua-tua kami, para sahabat, para asatidz yang hadir pada subuh yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua ini orang-orang yang diberikan Allah hidayah, senantiasa kita dalam ketaatan, berlomba-lomba dalam melakukan yang baik-baik, sehingga kita besok dikumpulkan Allah di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan subuh yang mulia ini sebenarnya yang akan menyampaikan tausiah subuh yang mulia ini adalah guru kita Ustaz Maslir Zakaria SPD. Berhubung beliau menitipkan pesan tadi 4:30, maka beliau memohon untuk digantikan memberikan tausiah pada subuh ini karena berhubung beliau kurang fit. Artinya beliau mungkin ada sedikit kurang sehat. Kita doakan guru kita ini, kita doakan ustaz-ustaz kita juga yang lain, terkhusus kepada beliau, moga-moga Allah berikan beliau kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Jadi beliau tak ada menitipkan pesan sama saya apa judul yang harus kita kaji pada subuh yang mulia ini. Ustaz Ahmad Isman pun Abang Anda tak menyebut tadi ada temanya. Berarti subuh yang mulia ini kembali kepada ustaznya lagi, apa kira-kira tema yang harus dibahas. Tadi Pak Haji John memohon meminta kalau bisa temanya mengenai hijrah lah, kata beliau. Maka saya jawab, Pak Haji, maka kalau mendadak itu agak susah juga kita alihkan. Tapi kalau nanti ke sana arah pembicaraan tausiah ini, syukur-syukur. Tapi kalau tak kesampaian hajat, mohon diberikan maaf yang sebesar-besarnya. Ya Pak Haji John, maaf ya. Ini sama-sama John ini makin susah saling melampaui. Di dalam kitab Al-Bushra, Bapak Ibu, saya mengambil sejarah ataupun riwayat yang sangat singkat ini, yang harapannya nanti menambah gairah semangat untuk kita semua untuk meningkatkan amal-amal kebaikan kita. Di dalam kitab Al-Bushra itu disampaikan detik-detik istri Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Khadijah Al-Kubra. Ketika beliau Bapak Ibu mengalami sakit yang cukup keras, maka kemudian ada satu permohonan kepada Rasulullah yang tak bisa langsung beliau sampaikan, dan beliau langsung meminta kepada Nabi. Lalu dia memanggil putrinya Fatimah Az-Zahra. Wahai putriku, nampaknya ajal itu sudah terasa dekat. Maka sampaikanlah kepada ayahandamu bahwa permohonan saya ada satu. Saya sangat khawatir dengan siksa kubur itu. Maka kemudian mintakanlah kepada Rasulullah, mana serban yang sering dipakai Nabi menerima wahyu, itulah yang akan menjadi kain kafan saya. Disampaikan oleh Fatimah Az-Zahra pesan ini, kemudian meneteslah air mata Rasulullah. Dipeluknya Khadijah dalam keadaan lemah sakit parah. Maka kemudian Bapak Ibu, setelah dia peluk Khadijah, maka kemudian Khadijah berbisik, "Ya Rasulullah, saya memohon maaf apabila selama ini saya menjadi istri belum bisa membahagiakan suami, belum bisa maksimal menjadi istri yang solehah." Apa kata Nabi? Sudah lebih dari cukup wahai Khadijah. Yang hartamu 2/3 kekayaan kota Makkah memperjuangkan agama ini sudah habis. Kemudian juga engkau keturunan orang bangsawan, harga dirimu semenjak Islam ini banyak orang yang cemen.
sudah kau korbankan itu. Kita lihat dalam surah Nabawiyah juga Bapak Ibu, saking dermawannya Khadijah ini semua hartanya habis. 83 tambalan dalam baju Siti Khadijah. Begitulah kesederhanaan hidup. Bukan tak ada duit, bukan tak banyak harta, tapi ingat, saking dermawannya memperjuangkan agama Allah. Lalu perbincangan ini terus terjadi. Maka kemudian Khadijah pun menghembuskan nafas terakhir. Maka kemudian karena kemuliaan Khadijah, Allah utus Bapak Ibu malaikat Jibril alaihi salam. Wahai Jibril, turun engkau ke dunia. Kau bawa kain kafan dari surga sebanyak 5. Maka kemudian sampaikan pesan ini kepada Rasulullah kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turunlah Bapak Ibu malaikat Jibril. Maka kemudian disampaikan pesan ini. Ya Rasulullah, telah disaksikan bagaimana kemuliaan Khadijah memperjuangkan agama. Telah dipersaksikan bagaimana kemuliaan Khadijah memperjuangkan agama ini. Maka kemudian Allah titip salam kepada Khadijah. Kekhawatiran dia meminta serban dijadikan kain kafan yang sering engkau gunakan ketika menerima wahyu perantaraan lewat saya, kata Jibril. Maka sampaikan pesan bahagia bahwa Khadijah tak perlu khawatir terhadap siksa kubur. Sudah Allah berikan dia kain kafan dari surga. Dan bukan hanya itu, sebanyak 5 dari kalangan keluargamu pun mendapatkan kain kafan ini. Siapa itu wahai Jibril? Yang pertama adalah istrimu Khadijah. Yang kedua adalah engkau ya Rasulullah. Yang ketiga putri Fatimah Az-Zahra. Dan yang keempat adalah menantu Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Dan yang kelima adalah cucu kesayanganmu Hasan. Lalu cucu yang satu lagi Husain di mana? Cucumu Husain itu tak ada kain kafannya. Dia akan dibantai oleh orang-orang kafir. Dia akan dibunuh syahid di jalan Allah. Maka itulah Bapak Ibu, sedikit saya sampaikan kedua ayat ini, tapi jangan dipahami hanya satu sisi saja. Saya ketika di pesantren dulu, 7 tahun kita dulu di pondok, maka saya melihat bagaimana tegasnya guru kiai kita itu di pondok mengenai masalah kasus bola kaki. Jangan tersinggung yang suka Bapak Ibu main bola kaki. Kami di pondok dulu tak ada duit, tak bisa beli bola mikasa, bola kulit macam sekarang ini Bapak Ibu. Tapi kami kumpulkan plastik-plastik kresek kecil, dikumpul diikat, itulah jadi bola kaki. Asal dapat guru kami main bola, itu bola Bapak Ibu diambil, dibelah, artinya marah dia sebenarnya. Apa dia kata? Haram, haram, haram. Rupanya kami cari ilmu, kami cari tahu sejarah awalnya kenapa banyak kiai mengharamkan main bola. Hari ini kata orang boleh main bola asal jangan tinggal salat asar. Boleh main bola asal celananya di bawah lutut, artinya jangan membuka aurat. Kami dulu Bapak Ibu di pondok ketika dikaji sama guru-guru, rupanya awal sejarah main bola kaki itu ketika kepala cucu kesayangan Nabi bernama Husain dipenggal lehernya. Itulah sejarah pertama kali orang kafir mengoper-oper bola, tapi bola itu adalah kepala cucu Nabi bernama Husain. Kami cari tahu sejarah itu, betul memang ada. Awal mula main bola kaki itu, itulah penghajian pertama kali. Pertama kali terjadi di permukaan bumi sejarah main bola. Tapi hari ini banyak orang mempolitikkan sejarah itu seolah-olah itu sudah menjadi hal yang biasa. Maka berbagai macam persepsi, terserah kita mau bawa hukum yang mana. Saya bukan tak candu, tak main bola, tak suka. Saya sangat suka Bapak Ibu.
Saya dulu pemain backing juga saya, tapi semenjak dilarang sama kiai dari kelas 4 dulu pesantren, saya sampai hari ini jangankan menendang bola, menengok orang main bola pun tak pernah saya hadir lagi. Apa sebab? Saya pegang prinsip yang diajarkan guru-guru kita terdahulu, bahwa sejarah itu perlu kita ingat kembali. Tapi jangan pula gara-gara ini Pak tak main bola pula besok. Saya pula itu stadion kita, stadion ini itu main bola saja, berbagai macam sejarah tersebut. Lalu apa dari riwayat singkat ini yang bisa kita ambil? Khadijah 2/3 hartanya habis dia sumbangkan untuk membela agama Allah. Kemudian harga dirinya, kehormatannya dia korbankan juga supaya bagaimana tegak agama Islam. Tapi begitu pun amal banyak, tetap kekhawatiran itu muncul. Bukan kematian Khadijah itu takut, yang dia khawatirkan adalah ketika malam pertama masuk ke liang kubur, maka di situ ada namanya siksa kubur yang sangat menakutkan. Saya contohkan Pak Haji John aja sebut ini contoh. Siap-siap Pak Haji John ya. Ini serius ini, tak bercanda ini kali ini. Pak Haji John kira-kira udah ada di pantak-pantak daerah mana besok Pak Haji John dikuburkan kira-kira? Belum lagi. Tiap bulan Pak Haji John ada bayar iuran pemakaman? Ada. Berapa Pak Haji John? 5.000. Agak murah sedikit berarti saya 3.000 per bulan. Berarti Pak Haji John VIP besok itu. Saya 3.000 agak pojok sedikit simpang ngaso. Karena ketika orang itu ngasih kupon, saya tanya, ini besok saya dikuburkan di mana ini? Di simpang ngaso Pak Ustaz. Situ kelurahan kita. Iyalah, berarti kalau Pak Haji John 5.000 agak dekat. Ke jalan aspal sedikit agak ramai. 3.000 agak pojok-pojok sedikit Pak. Tapi kalau di depan rumah kuburan kita, bukan itu yang menjamin ramai tidaknya dikubur itu besok, ya Pak. Singkat cerita Bapak Ibu, meninggallah Pak Haji John subuh ini. Contoh ini Pak. Jangan pucat dulu. Terus malam ceramah diri dulu contoh kan. Pak Haji John dulu kan sama-sama curi kita. Kalau ramai kita subuh ini, meninggal Pak Haji pagi ini, Ustaz Ahmad Isman datang berbisik, orang tua kita Pak Atul datang berbisik, saya berhenti ceramah, Pak Dokter juga datang, Ustaz yang lain datang, jamaah datang, ibu dari belakang begini, apa? Menyaksikan Bapak Haji kita ini sakaratul maut. Ramai kita datang mengajari La ilaha illallah. Ramai kita tidak terlalu takut Pak Haji John karena banyak sahabat yang ada di sekeliling. Karena subuh meninggalnya tentu paling lama Pak Haji John zuhur harus dikuburkan. Kami mau ada aktivitas lagi, tak bisa kami tunggu-tunggu lagi Pak Haji John sampai asar. Minimal paling lambat karena meninggalnya subuh, zuhur nanti Pak Haji John harus kami tanam. Kan begitu biasanya. Maka tibalah masa itu Bapak Ibu. Jam 10 pagi takziah kita. Begitu jam 11 kita mandikan beliau. Habis kita mandikan, bawa lagi balik. Kalau nggak ke Masjid Darul Iman, kita bawa ke Al-Qur'an, kita solatkan beliau. Bapak Ibu, karena sudah waktu zuhur sudah mau dekat, solat zuhurlah kita dulu. Baru kita solatkan jenazah itu. 1:30 kita hantarlah Pak Haji John ke tanah pemakaman. Kita tanam dia, kita tutup rapat, kemudian baru kita mendoa kalau boleh mendoa. Bagi yang tak mau mendoa juga tidak masalah. Maka kemudian intinya kita pulang, kita tinggalkan beliau. Karena waktu masih jam 3, matahari masih terbit, biarpun sudah di dalam, di bawah Pak Haji John, masih agak terang sedikit Pak Haji. Karena belum lagi terkena matahari. Kapankah Pak Haji John mengalami rasa takut yang luar biasa? Malam pertama ketika memasuki alam kubur, itulah paling menakutkan dalam hidup. Meninggal dari ramai kita, ada di sekeliling membantu kawan berbisik. Tapi ketika di alam kubur itu besok, lahir kita ke dunia ini menghadap Allah sendiri, maka di dalam kubur pun kita juga menghadap Allah sendiri.
tegak di padang mahsyar juga sendiri. Maka jangan bermain-main dalam hidup ini. Masalah kematian tadi tak terlalu takut khawatir karena ramai. Tapi ketika awal pertama malamnya, tiba jam 6:30 Pak Haji John, terbenam sudah matahari. Kalau tadi biarpun masuk ke dalam jam 3 tak terlalu gelap, tapi kalau sudah matahari terbenam, bertambah gelaplah Pak Haji John dalam tubuh itu. Rupanya tikar pandan yang dipakai mendoa sama Pak Imam tadi tinggal juga di atas kuburan. Ditanya sama bini Pak Haji, tikar pandan yang tadi dipakai mendoa itu yang kena tanah merah itu mana? Masih di kuburku, ambil. Tak boleh tinggal di sana tuh. Kita yang punya tuh. Mobil Pak Haji itu dia belum lunas Pak Haji. Beralih langsung. Harta itu habis sudah. Maka kemudian tinggallah sendiri. Kira-kira apa yang amal yang sudah disiapkan Pak Haji kita ya? Atau kita ini yang menjadi beliau pun apa yang sudah disiapkan kira-kira? Maka kita lihatlah yang disampaikan para ulama kita. Dalam kitab Daqaiqul Akhbar itu, man arada, siapa yang ingin, siapa yang bermaksud ayyan jua min azabil qabr, kalau ingin engkau diselamatkan dari siksa kubur, ayyulazima min arba'ati asya'a, maka kau lazimkan, kau kerjakan 4 perkara ini. Wa yajtaniba arba'ata asya'a, kau tinggalkan juga 4 perkara ini. Amman lati lazimha, adapun yang harus kau kerjakan yang 4, jangan kau tawar-tawar. Yang pertama Pak Haji John, supaya bisa selamat dari siksa kubur itu adalah hafidus sholat, pelihara sholat. Ibu, pelihara sholat. Jangan bermain-main dengan sholat. Bukan hanya sholat subuhnya saja. Kita semua ini, mohon maaf Bapak Ibu, kita kurangilah tidur kita. Karena saya lihat orang yang sholat subuh ini orang-orang yang taat, tak cukup rasanya. Kalau sudah sampai 40 tahun, apalagi usia kita, nampaknya sholat wajib itu bukan lagi amal untuk kita. Apa maknanya? Tak cukup yang wajib-wajib kita kerjakan. Mestinya jam 2 tadi kita sudah bangun, kita tahajud. Yang belum witir habis isya tadi malam tuh witir dulu. Kalau mau istirahat lagi, kemudian baca Quran lagi. Apa maknanya? Sedikitkan tidurmu di ujung penghabisan umur ini. Jangan pakai tidur semua. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Hendaknya kau gunakan sebagian malammu itu fatahajjad bihi, engkau bersungguh-sungguh. Apa makna tahajud itu? Bersungguh-sungguh bangun kau tegak ketika malam, supaya Allah kasih engkau 4 hadiah ini. Yang pertama yang istiqomah tahajudnya, maqaman mahmuda, engkau akan diangkat Allah derajatmu, maqaman, tempat, mahmuda, yang mulia, ada dikasih kau kemuliaan dalam kehidupan. Yang kedua, Allah akan kasih engkau sesuatu kemudahan dalam hidup ini. Yang ketiga, kalau ada orang-orang yang suka zalim terhadap kita, Allah akan berikan secepatnya pertolongan. Kau punya masalah di dunia ini, Allah juga akan ikut menyelesaikan. Maka Bapak Ibu, jangan bermain-main mengenai sholat. Bagaimana Pak Ustaz cara memelihara sholat ini? Bagi tahap awal, usahakan sholatmu di awal waktu. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Inna sholata, sesungguhnya sholat, 'alal mu'minina, bagi orang-orang yang beriman, kitaban mawquta, suatu kewajiban yang sudah ditetapkan waktunya. Maka jangan lagi sholat zuhur selalu 2:30, jangan lagi sholat asar 5:30, jangan sholat maghrib hampir menjelang azan isya, jangan sholat isya biarpun boleh dia ditunda, tapi jangan jadi kebiasaan sholat isya sampai tengah malam. Sholat subuhnya juga kadang-kadang sampai 8:30 pagi. Kalau macam inilah sholat kita, apa besok yang harus kita jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala?
Orang hari ini Pak banyak mengeluh, susah hidup, disalah-salahkan terus virus corona. Ketika dia mengeluh pagi ini sama kita, susah hidup hari ini Pak Ustaz, maka yang pertama kali pertanyaan yang paling tepat, jam berapa Bapak Ibu sholat subuh setiap hari? Saya sholat subuhnya 6:30 Pak Ustaz. Wajar kalau 6:30 sholat subuh, susah hidup, wajar itu Bapak Ibu. Tapi Pak Ustaz sudah on time, kami belum lagi azan sudah kumpul di Masjid Al-Qur'an, tapi masih tetap susah juga hidup. Mana yang salah? Ketika kau sudah maksimalkan ketaatanmu kepada Allah, kemudian Allah berikan sesuatu hal yang tak kau sukai, itu hanya sekedar menguji keimananmu. Kalau engkau bersabar, maka Allah naikkan derajat. Berbeda dia Pak dengan orang yang tak beramal sama sekali. Intinya yang pertama adalah ini orang-orang yang tak perlu diajari dan memelihara sholat. Yang pertama caranya sholat Bapak Ibu kita di awal waktu, jangan tunda-tunda. Maksimalkan berwudu, kemudian juga tengok tata caranya. Yang terpenting tuntut ilmu sholat, sangat penting. Satu. Yang kedua, wa qira'atul Qur'an, membaca Al-Qur'an. Saya ada teori Pak, saya sudah praktek cukup lama teori ini dan alhamdulillah berhasil. Supaya terus termotivasi baca Al-Quran, kalaulah ada mushaf, bayangkan Bapak Ibu, saya praktekkan ini bisa dalam 1 bulan itu, kalaupun kita tak khatam, tapi insya Allah dalam setahun makin sering kita khatam Al-Quran. Bagaimana caranya? Begini dia Pak, kita buka mushaf Al-Quran itu, lembar pertama ini kan Al-Fatihah, lembaran kedua ini surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, ayat pertama. Cara baca Quran biar termotivasi, ini saya amalkan ini. Kita selama ini baca 1, 2, kemudian kita balik yang ketiga. Jadi perasaan selama ini selalu banyak yang belum dibaca, sehingga malas. Teori ini menunjukkan lebih mudah. Ketika kau baca Al-Quran ini Al-Fatihah, ini Alif Lam Mim, maka kemudian itu sudah dianggap tentu 1 lembar timbal balik. Ketika kau buka ke halaman berikutnya, maka kemudian pembatas dari yang tadi jangan taruh di depan, tapi tetap taruh pembatas Al-Quran tadi di Fatihah dengan Alif Lam Mim. Besok pas dibuka, langsung buka halamannya, maka terasa banyak yang sudah dikaji, sedikit yang belum kita kaji. Saya praktekkan itu sudah bertahun-tahun. Dalam 1 bulan insya Allah terbiasa nanti. Paling tidak pemula setiap habis sholat fardu, jangan ada kegiatan aktivitas sebelum membaca Al-Quran 1 halaman dalam sekali sholat fardu. Kalau subuh ini tak sempat, nanti zuhur qada, ganti. Hukum diri kita ini supaya dia melakukan ketaatan kepada Allah. Umar bin Khattab pun melakukan hal itu. Ketika dia berdosa, dia cambuk sendiri tangannya. Hukum diri kita, kasih hukuman dia. Maka apa yang harus kita buat hari ini? Coba baca Al-Quran, hukum diri kita. Jangan sampai ketinggalan minimal 1 halaman, 1 sholat fardu, kita harus baca Quran. Seandainya saya tinggalkan itu, maka saya ganti nanti di sholat zuhur menjadi 2 kali lipat, 2 halaman. Zuhur tak sempat, di asar menjadi 3 halaman. Dalam 1 bulan Pak, hampir bisa kita mencapai 5 juz Al-Quran kalau kita rutinkan itu. Maka dalam 1 tahun paling tidak khatam 3 kali Al-Quran itu insya Allah dapat. Kenapa penting Al-Quran ini? Karena ketika rumah itu pun disinggung Nabi, nawwiru buyutakum, terangilah rumah kamu biqiraatil Quran, dengan memperbanyak baca Al-Quran. Wala taj'alu buyutakum qubura, jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Mohon maaf, selengkap apapun fasilitas rumah hari ini, kalau 24 jam tak pernah terdengar bacaan ayat-ayat Quran dari dalam rumah itu, maka tak ada ubah yang kata Nabi dalam hadisnya, kubur, rumah itu tak ubah seperti
sepinya kuburan. Kalau hari ini ada orang rumahnya ngontrak, kemudian juga di dalam rumah itu biarpun sederhana, tapi setiap maghrib isya anaknya mengaji, suami mengaji, bini mengaji, cucu mengaji, itu jauh lebih mulia bercahaya di hadapan Allah rumah yang sering dibacakan di dalamnya Al-Quran. Itu yang kedua, Pak, baca Al-Quran. Yang ketiga adalah was-sodaqatu, bersedekah, berinfak. Jamaah Masjid Al-Quran tak perlu diajari masalah infak sedekah. Sudah cukup kalau untuk saat ini, Pak, daerah Ujung Batu sampai ke pangkal telinga kita disampaikan luar biasa semangat orang-orang Masjid Al-Quran jamaahnya berinfak. Yang ingin saya sampaikan hanya satu saja. Man bana masjidan, siapa yang membangun masjid, bukan bentuk utuh seperti ini, tapi dalam hadis ini tengok di Sahih Muslim nanti, man bana masjidan, siapa yang membangun masjid hanya sebesar tempat burung bertelur, itu kecil itu, Pak, tak sampai sebesar satu batako, satu batu bata, cuma bisalah masuk burung itu ke dalam, bertelur dia situ. Man bana masjidan, siapa yang membangun sebesar burung bertelur saja masjid, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah bangunkan dia besok istana di dalam surga. Orang Masjid Al-Quran ini jamaahnya tak membangun hanya sebesar burung bertelur, tapi dia sudah bangun juga ada namanya dinding, ada pondasi, ada terasnya juga biar belum siap. Ini semua besok, Pak. 1, 2, 3 sak semen, 2, 3 keping keramik inilah besok yang menyelamatkan kita dari siksa kubur. Maka teruslah berinfak, bersedekah, berinfak, bersedekah. Itu yang salah satu menyelamatkan dari siksa kubur. Pagi ini kita sudah dapat juga sarapan, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah memberkati semua amal kebaikan. Amin. Yang keempat adalah wa kasratul tasbih, memperbanyak bacaan tasbih. Mana tasbih itu, Pak Ustaz? Subhanallah, itulah tasbih. Tapi dalam hadis Nabi, kalimatani, ada 2 kalimat, habibatani ila Rahman, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sakilatani fil mizan, sakilatani ala lisan, sangat ringan. Habibatani ala lisan, ringan diucapkan oleh lidah. Sakilatani fil mizan, tapi berat dalam timbangan Allah. Mana yang 2 kalimat itu? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Amalkan ini Bapak Ibu, habis salat fardu paling tidak 3 kali. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kemudian jamaah bertanya, boleh Pak Ustaz dibalik subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi? Kita cari-cari dapat referensinya. Kalau subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, itu memberatkan timbangan amal. Tapi kalau dibalik dia subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, beda lagi pahala yang diberikan Allah. Siapa yang membaca 1 kali saja subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, maka dalam riwayat itu Allah tumbuhkan dia 1 pohon korma yang besarnya batang korma itu, Pak Haji, 1000 tahun dikelilingi pokoknya, tidak akan ketemu untuk mengelilingi pokoknya keluar dari rimbun daunnya. 1 kali baca. Maka jangan disia-siakan amalan itu. Banyak amal-amal orang soleh terdahulu ringan dia diucap, berat dalam timbangan Allah. Hari ini banyak orang amal banyak, tapi ketika ditimbang ringan amal itu. Kita ingin kalau bisa tentu banyak, kemudian berat juga. Tapi namanya juga motivasi amal, maka kita usahakan setidaknya berat dia timbangannya, biar sedikit yang kita kerjakan. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, itu 4 yang harus kita kerjakan. Pelihara salat, banyaklah baca Al-Quran, kemudian maksimalkan infak sedekah, kemudian perbanyak tasbih. Adapun yang harus kita jauhi ini, ada 3 dosa mulut, 1 dosa mengenai mohon maaf kemaluan. Waktu kita terbatas, sudah berapa kali panitia menengok saya kapan terakhir di ceramah ini. Saya terbahas yang 4 nilainya. Saya paham betul. Kodenya sudah ada. Handphone saya bawa, tapi saya terasa juga ini nampaknya sudah berakhir. Yang 4 ini, yang pertama, jangan kerjakan al-kazibu, berdusta. Yang membuat orang siksa kubur itu
tentulah orang paling banyak cakapnya. Siapa yang paling banyak cakapnya? Tentulah penceramah. Berapa jam dia berceramah? 2 jam, 3 jam. Takkan mungkin selama 3 jam dia bercakap, tak mungkin tak terpeleset lidahnya mengomongkan hadis, membicarakan ayat Allah, paling tidak terpeleset kesalahan. Maka selalu di ujung majelis selalu kita mohon ampun sama Allah dan kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Apa maknanya? Supaya kesalahan, kebohongan yang sengaja atau tak sengaja itu diberikan Allah ampun. Apa sebab? Karena yang membuat azab kubur itu adalah pengaruh hebatnya dosa berdusta. Hati-hati. Yang kedua, ada dosa itu disebut dengan an-namimah. Apa namimah itu? Mengadu domba. Sangat suka dia melihat orang bertengkar. Sangat suka dia melihat orang bertinju. Gara-gara apa? Lisannya. Adu sana, adu sini. Maka ibu-ibu yang suka mengadu domba ini besok akan dimasukkan ke neraka bersama dengan istri Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tabba. Celakalah tangan Abu Lahab, sungguh celaka. Wa ra'atuhu hammalatal hatab. Bini Abu Lahab itu orangnya suka membawa api kayu bakar. Maknanya apa? Dapat cerita sebelah sana, bawa ke sini. Dapat dari sini, fitnah ke sana. Datang dari sana, gibah lagi ke sini. Itulah kerjaan bini Abu Bakar. Kalau kita punya bini macam itu, Pak, akan dia besok. Satu sel kau besok dengan bini Abu Lahab. Begitu sampaikan. Yang ketiga, Pak, khianat. Apa khianat itu? Khianat tidak aman. Bahasa orang kita ujung baju. Kalau dia Pak Haji kita mendidik cakap, maka cakap itu akan ditambah-tambah orang. Tapi kalau Pak Haji mendidik duit, maka duit itu akan berkurang. Saya sering kok ada orang yang saya percaya, kadang saya pesan duit, tak banyak-banyaknya, kadang hanya 500.000. Ketika dititip sama dia duit, maka kemudian melapor orang yang tujuan saya kasih duit ini, karena saya tak sempat saya titip, tolong sampaikan duit ini ya, saya masukkan ke amplop. Begitu 2 hari kemudian datang orang menelpon, Ustaz ya, saya kan ingatnya waktu itu kan 500.000 saya mau minta duit itu, komparas 50 nih. Belum main kawan lagi. Betul, saya telepon kawan nih, kenapa komparas 50? Tapi kemarin 500 tuh. Minyak Honda Pak Ustaz ngantar duit itu kan pakai bensin. Tak mungkin minyak Honda itu dibeli dengan daun. Pakai duit Pak Ustaz. Maksudnya di mana? 50.000 transport. La ilaha illallah. Duit kau titip dipotong orang, potong atas dibuatnya. Tapi kalau cakap dititip, ini kalau tak direkam Pak Haji itu ceramah saya ini, banyak yang membuli, memfitnah, membesar-besarkan dan itu. Itu tidak betul. Tapi ada rekamannya, fitnahlah. Sekarang langsung saja kan? Fitnahlah nanti biar berhadapan kalian dengan Pak Haji John. Itu. Kita titip pesan, saya besok tak bisa takziah ya Pak. Apa sebab? Saya ada acara. Baiklah, saya sampaikan nanti. Begitu orang lain bertanya, Bapak itu kok nggak ikut takziah? Padahal tadi titip pesan dia hanya ada acara. Oke lah, sampai di situ pembicaraan. Ketika orang bertanya, Bapak itu kok nggak ikut takziah? Biasalah, orang yang pemalas tuh. Besok kalau dia mati, tak usah kita jemput lagi, tak usah kita takziah. Memang pemalas orangnya itu. Cakap kau titip ditambah-tambah orang. Maka kalau bahasa kita bilang apa? Sepanjang-panjangnya jalan ke Pekanbaru, ke Subang, ke Sumatera Utara, lebih panjang lagi mulut orang. Selagi kita hidup bahkan sudah mati besok, kita takkan lepas dari omongan orang. Yang terakhir, yang keempat Pak, orang yang tak bersih dia untuk masalah istinja. Mohon maaf kemaluannya. Saya mau nyampaikan begini Pak, mohon izin ya, terutama Bapak-bapak. Saya kaji di fikih itu ada namanya penyakit sulsul baul. Sulsul baul itu artinya orang tua identiknya umur 40 tahun ke atas, kalau dia buang air kecil tak tuntas. Karena kalau sudah 40 tahun ke atas, Bapak Ibu mohon maaf, itu ibarat mesin Honda, kelemnya nggak ketat lagi, udah mulai agak bocor dia.
Tapi jangan dibuat nanti judul ceramah nih Pak Haji dan masalah kelek. Nah itu pula nanti. Jangan nanti dibuat judulnya apa tausiah subuh sarang itu tadi? Kelek. Nah itu tak betul itu. Bocor kelek. Bocor keleknya. Nah itu tak betul. Kalau Honda itu saja keleknya bocor, terperciklah oli dari sela-sela peloknya itu. Manusia ini kalau keleknya nggak ketat lagi Pak, mohon izin maaf orang tua saya. Ketika Bapak buang air kecil di toilet, hati-hati. Ketika dia nggak tuntas, amalkan sunnah. Cara beristinja itu, duduki kaki sebelah kiri setelah jongkok, renggangkan kaki sebelah kanan, bayangkan saja. Kemudian gunakan tangan kanan ini menekan perut. Setelah ditekan perlahan-lahan, baru sunnah berdehem 3 kali. Kalau masih sehat lambungnya, tuntaslah dia buang air kecil. Tapi kalau tak sehat lambung karena usia tadi, maka kena penyakit sul-sul baul, 1000 kali pun berdehem takkan tuntas-tuntas. Begitu dia naik sedikit berdiri, meneteslah sekali 2 kali tetes lagi, maka mohon maaf mengenai kain yang dia pakai, kalau lebih kasar sedikit celana dalam. Datang dia ke Masjid Al-Ghufran, solat sunnah dia, solat berjamaah dia, itulah yang dia kerjakan bertahun-tahun. Rupanya selama ini tak sah solatnya. Dia katakan apa? Tak pandai dia bersuci dari najis. Celana yang dia pakai selama ini bernajis. Ada 2-3 tetes lagi, sisa mohon maaf air kecilnya. Jadi orang tua saya ini sekali lagi mohon maaf nih Pak, tolong perhatikan masalah kelek yang bocor ini. Tolong perhatikan masalah penyakit sul-sul baul ini. Kalau macam saya 31 tahun ini masih oke-oke lah. Artinya kan masih mantap keleknya. Makanya kita kadang-kadang mohon maaf Pak Haji, orang cerita-cerita masalah poligami itu kita berani juga ikut bercerita karena sehatlah itu sebenarnya. Ini kadang sudah 60 tahun pun asik itu saja ceritanya. Sul-sul baul saja dia pikirkan sebenarnya cukup. Begitu maksudnya. Jadi ilmunya Pak, amalkan nantinya, duduki kaki sebelah kiri, kemudian renggangkan kaki sebelah kanan, kemudian urut pakai tangan kanan, urut di perlahan-lahan. Berdehemlah 3 kali. Mohon maaf, cuci. Habis dicuci, berdiri Bapak ataupun Ibu berdiri. Ada perasaan was-was datang setan berbisik. Itu enggak bersih lagi celanamu itu. Dan menetes dia 2-3 kali. Kalau timbul keraguan itu Pak, tak usah lagi kau tutup-tutupi. Cepat-cepat saja kau ganti. Daripada sholat tak sah. Karena syarat sah sholat itu termasuk bersih badan dari hadas tentunya, kemudian pakaian dari najis tentunya, dan tempat sholat daripada najis. Salah satu dari yang 3 ini ada satu yang tak terkumpul dia. Umpamanya pakaian bersih, tapi kita mohon maaf bernajis ataupun berhadas, kita belum berwudu, tentu sholat tak sah. Ataupun pakaian bersih, istinja bersih, rupanya tempat sujud mohon maaf bernajis, tentu dia tak sah. Itulah yang disebut dalam ilmu fikih. Apa yang dimaksud dengan sah? Ma yajtami'u fihi rukni wasyarti. Kalau terkumpul rukun syarat, sahlah dia. Apa yang disebut dengan batal? Ma la yajtami'u fihi rukni wasyarti. Kalau tak terkumpul syarat dengan rukun, maka batal dia. Maka Bapak Ibu usahakan yang keempat ini, penutup tausiah ini. Ingat Nabi ketika dia melewati makam, ada yang 2 makam dia tancapkan pelepah korma. Sahabat bertanya supaya memberitahu ilmu ini kepada kita. Kenapa ya Rasulullah ditancapkan pelepah korma yang masih hijau? Kuburan pertama ini dia diajak gara-gara masalah mulutnya tak bisa dia jaga. Yang kedua ini kenapa ya Rasulullah? Karena dia ketika di dunia tak bersih ceboknya. Istinja juga Pak. Maka perhatikan Pak, jangan bermain-main dalam masalah ini. Maka usahakan sebersih mungkin. Demikian saja Bapak Ibu, pasti ada kesalahan dalam penyampaian ini. Mohon maaf kepada Allah, mohon ampun juga kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini semua menjadi amal kebaikan, dan kalau ada salah tentu
Astagfirullah, mohon ampun kepada Allah. Maaf izin kepada Bapak Ibu semua yang mendengar tausiah ini. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan Allah dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.